أشهد أن لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, selaku hamba Allah, kita adalah hamba Allah yang taif, yang hina dina ini. Keadaan apapun dalam kehidupan ini, banyak kadang kalanya kita salah. Salah melihat, salah mendengar, salah berpikir, salah berucap, salah berasa di hati. Maka pada kesempatan berbahagia ini, kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjemaah. Maka kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya yang tiada terhingga. Semoga kesempatan berbahagia ini diberi kesempatan kita untuk bisa beribadah yang terbaik, sehingga dosa-dosa yang banyak, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah diterima, dikabulkan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita akan selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sunnah selaku mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan sebagai tuntunan kita dalam meraih kehidupan ini, dunia yang fana ini. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup kita. Hudal linnas, unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran, petunjuk kepada manusia. Dari petunjuk-petunjuk itu akan mampu kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Luar biasa dan berbahagia. Jadi barang di mana saja manusia berada, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia akan mampu selaku manusia berpikir dengan logika akal yang sehat. Kenapa tidak? Akal yang sehat itu adalah bagaimana menjadikan diri kita ini tahu yang hak dan yang batil, tahu yang punya kita, tahu yang bukan punya kita, tahu yang halal, tahu yang haram.
Apabila demikian kehidupan umat manusia saat ini, maka dimanapun kita berada, kapanpun, siang, malam, panas, hujan, kondisi apapun kita, maka kita berada keadaan hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap keadaan itu. Ucapkan Alhamdulillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, kita saat ini telah masuki bulan Syaban. Baru saja kita meninggalkan bulan Rajab. Para ulama sering menyampaikan, apabila kita berada di bulan Rajab, maka berdoalah, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami ibadah di bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Syaban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Kita bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan tempat bercucurannya ampunan rahmat Allah. Bapak hari berbahagia, ternyata bulan Rajab yang baru saja kita lewati, ada juga bulan haram. Pada bulan ini amal ibadah kita dilipat gandakan. Pada bulan ini ada peristiwa yang luar biasa. Pada tanggal 27 Rajab, baginda Nabi kita Muhammad SAW sebelumnya mendapatkan musibah yang luar biasa. Diawali pamannya disuruh masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, tapi tidak mau ucap kalimat la ilaha illallah. Tapi kehadirannya pamannya membuat nyamannya Nabi kita Muhammad SAW di tanah Mekah. Gak banyak orang mengganggu. Walaupun dia belum Islam, tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau berucap. Walaupun meninggal pamannya di pangkal Rasulullah. Sehingga dengan meninggal paman beliau, sedihnya Rasulullah luar biasa. Tidak berapa lama habis itu, meninggal lagi istri tercinta, Ibunda Siti Khadijah. Maka dengan kesedihan demikian, Allah tahu betul bahwa menumpang perekonomian majunya perkembangan Islam didukung oleh banyaknya harta istri tercinta Siti Khadijah. Sehingga meninggal beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Sedih luar biasa. Maka dengan demikian dikisahkan di surah Al-Isra ayat 1. Sebagaimana kita bacakan di awal kan tadi, Allah mengatakan, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Luar biasa. Pada malam hari, lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hari berbahagia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat Ramadan. Kisah ini adalah kisah keimanan yang tingkat tinggi. Tidak mampu kita memahami firman Allah ini kalau dengan logika akal sehat kita manusia biasa. Pada suatu keadaan, sekembali Rasulullah SAW pulang dari Masjid Arab ke Al-Aqsa, saya akan disampaikan kepada orang Arab. Langsung saja, gila engkau Muhammad. Manalah mungkin engkau berjalan pada suatu malam dari Mekah Mukarramah ke Palestina sampai pula ke langit Sidratul Muntaha, Mi'raj. Gila engkau Muhammad. Dari Mekah ke Madinah saja kita berjalan. Sekian hari perjalanan kita.
Belum ada kereta api WOS, belum ada pesawat terbang. Itu ada unta. Hal yang berbahagia. Bagaimana kita umat Rasulullah ini berada di Indonesia saja. Saya mendengar kisah subhanallazi asra bi abdihi laila minal haram Masjid Al-Aqsa. Disampaikan kepada kita mengapa kita percaya. Tetapi karena kita telah menganut agama Islam, memahami firman-firman Allah, kita meyakini ada pesan takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Maka kita dengan ada ayat demikian, maka apapun bunyi firman Allah, maka kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka kita meyakini dengan seyakin-yakin. Hari berbahagia. Kisah Nabi SAW ini panjang. Sebentar momen yang singkat ini, kita akan mengambilkan sedikit saja sebagai bahan untuk memahami keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian. Pada ketika Rasulullah dibawa oleh Jibril dengan seekor buraq. Ada bagian. Berapa kecepatan buraq? Melebihi kecepatan cahaya. Berangkat dari Masjidil Haram, bawa dengan buraq sampai ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. Dari istana langsung naik Mi'raj, Isra, Mi'raj. Singkat cerita sampai ke langit ketujuh. Wahai kekasih Allah, kata Jibril alaihissalam, saya hanya bisa sampai di sini mengantarkan engkau yang maha suci kekasih Allah. Kalau untuk berjumpa langsung dengan Allah hanya engkau yang bisa, wahai kekasih Allah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah SWT. Lalu Nabi Muhammad melihat di sekelilingnya, maka nampaklah sebuah tulisan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hal yang berbahagia. Rasulullah melihat sebuah kalimat, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walaupun dikisahkan Rasulullah menjemput perintah salat awal 50, lalu terakhir diperintahkan 5 kali semalam. Tetapi dari dinding terlihat itu, Inna salatan hanil fasyamka. Hadir berbahagia. Maka Allah abadikan dalam surah Al-Ankabut, surah ke-9 ayat 45. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa kata Allah? Bacalah kitab Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan salat. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hari bahagia. Di surah ini Allah badikan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal yang berbahagia. Kalau hanya perintah salat saja Rasulullah datang Isra Mi'raj itu, Nabi Adam juga sudah salat. Para nabi-nabi yang lain juga salat sesuai dengan cara masing-masing. Termasuk Maryam melakukan salat.
Tetapi bagaimana salat yang dimaksud diperintah Allah kepada umat Rasulullah salat 5 waktu ini? Maka salat kita itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudahkah salat yang kita lakukan itu mampu menghantarkan pribadi diri kita? Saat kita melangkah, saat kita melenggang, saat kita melihat, saat kita mendengar, saat kita berpikir, saat kita merasa, saat berucap, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hendaklah kamu mengucapkan kalimat kata-kata yang baik, mengajak orang kepada Allah, dan engkau beramal saleh, kata engkau beramal Islam. Jadi bahagia. Jadi yang salah kita lakukan itu mengantarkan kita semuanya pastabihul khairat. Mampu kita hariannya berbuat kebaikan. Inna salata tanhanil fasamka. Sudahkah salat kita? Tidak lagi kita melakukan perbuatan innama kamru wal maisir. Sesungguhnya minuman memabukkan itu adalah dosa besar. Di dalamnya ada perbuatan keji, langkah setan, jauhilah. Sudahkah kita salat 5 waktu mampu mencegah tidak terlibat narkoba, tidak terlibat perjudian dan segala macam jenisnya minum memabukkan? La taqrabu zina. Sudah kita tidak lagi berbuat zina dan segala macam. Hadirin berbahagia, kalau memang seperti itu belum, saat ini kita sudah salat, tetapi kita belum mampu mengantar kita menghindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita diperintah khultubul ilma minal mahdi laladi. Kita belajar dari ayunan sampai ke dalam kubur. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar, terus kita berbaiki, kita perdalam lagi ilmu agama ini, mudah kita mengantarkan kita salat kita mihrab kita sampai kepada Allah, sehingga suatu berdiri kita, rukuk sujud kita yakini bahwa Allah melihat kita. Kalau nak mampu kita menghadirkan Allah di depan kita berharap Allah melihat kita. Apabila ada keyakinan demikian, maka mengatakan kita salat yang khusyuk, yang kasih. Insya Allah salat demikian nanti mampu menahan kita untuk terhindar tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Faqtabiru ya lasanakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala Al Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya mahimin. Allahumma rabbana wa li walidayya kama rabbayana shighara.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi habli hukman wa lana bisolihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah. Alhamdulillah.